membangun semangat persatuan dan kesatuan yang kokoh, militan menghadapi segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar sebagai insan Pancasila sejati. Tentang tema komsos kita, komunikasi sosial kita pada pagi hari ini, yaitu pentingnya komunikasi sosial dengan komponen masyarakat yang adaptif dan terintegrasi dalam mewujudkan ketahanan nasional yang kuat guna mendukung program pemerintah Republik Indonesia di daerah secara berkelanjutan. Bahkan mereka lebih mementingkan kepentingan politik dan macam-macam ketimbang melihat bahwa kebersamaan, persatuan dan kesatuan itu menjadi penting dan mudah diaduk. Kita ini bisa hidup hampir 80 tahun ini karena kita mampu mempertahankan ini. Karena suku, bangsa, agama, ras kita ini sangat beragam, tetapi kita mampu mempertahankannya, dan itu diakui oleh para pemimpin dunia yang lain bahwa dengan 17.500 pulau, begitu banyak budaya dan suku dan macam-macam, tetapi kita mampu untuk mempertahankan eksistensi NKRI. Ini Indonesia, ini seluruh dunia akan datang ke Maluku. Maluku is our home. Silakan seluruh dunia datang ke sini, menikmati kehidupan di sini, menikmati surga di sini, menjadi rumah kita semua. Maka mari kita sama-sama jadi Maluku ini menjadi kota yang hebat, barometer Indonesia, miniatur Indonesia untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia 5, 10 sampai 20 tahun ke depan. Maluku adalah Indonesia yang menjadi contoh dan teladan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bisa sharing dan bisa memilah dan memilih konten tentang agama, politik di internet. Waspada, berita-berita yang dimunculkan di internet tidak memiliki dasar dan edukasi yang kuat. Oleh sebab itu, bijaklah menggunakan medsos dan gunakan medsos sebagai alat positif untuk membangun bangsa. Jadikan Maluku seperti itu. Ingin aman, datang ke Maluku. Mari kita hilangkan semua kekerasan, mari kita hilangkan semua perkelahian, mari kita sama-sama merajuk kebersamaan. Dua raga satu jiwa, alih rasa beta rasa. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia depan jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiasaan
Bagi yang perlu diketahui bersama bahwa terima kasih kepada para wartawan bahwa Korem itu memiliki program komunikasi sosial. Komunikasi sosial itu kita membuat salah satu program kita yang selalu berinteraksi dengan masyarakat. Baik itu komponen masyarakat, dalam hal ini tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, anak sekolah, dan seluruh tokoh-tokoh adat yang ada di Maluku dan Bapak Raja. Nah, program ini sebenarnya kita merajuk ataupun kita memberikan salah satu landasan yang paling dasar di Indonesia kita adalah landasan ideologi kita, yaitu tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila dan Undang-Undang 1945 itu kita implementasi dalam bentuk memberikan materi namanya wawasan kebangsaan. Dengan adanya wawasan kebangsaan ini diharapkan seluruh masyarakat yang ada di Maluku bisa memahami tentang makna pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki program ke depan bahwa kita selalu berbuat program ini secara berkesinambungan. Sekarang nanti seterusnya kita bikin per bulan sekali dalam rangka untuk memberikan sosialisasi khususnya untuk anak-anak muda, dengan harapan ke depan itu mereka bisa mencintai bangsa ini tanpa paham. Itu landasan kita, landasan filosofi kita maupun landasan hukum kita yang perlu kita lakukan. Dengan demikian harapan kita bahwa Korem 151 Binaya adalah satuan kewilayahan. Selalu terus menerus bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan harapan acara ataupun program bela negara, wawasan kebangsaan, sosialisasi tentang P4 ataupun pedoman pengamalan penghayatan Pancasila itu bisa dilakukan di seluruh Maluku dengan cepat dan komprehensif. Syukur karena Kesbangpol masih terus dilibatkan dari Korem 151 Binaya dalam kegiatan-kegiatan komunikasi sosial. Harapannya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini dapat membangun kesadaran dan semangat masyarakat dalam berwawasan kebangsaan dan dalam membangun khususnya Maluku ya ke depannya. Pondasi itu di bawah, Pak. Ketika pondasinya kurang kuat, otomatis bangunan juga tidak kurang kuat, Pak. Jadi kalau pondasinya kuat, otomatis semuanya akan berlangsung dengan baik. Karena itu saya bilang tadi, pendidikan informal di keluarga itu menjadi penting. Tetapi apakah ayah ibu itu memahami nilai Pancasila? Itu masalah. Oleh karena itu perlu dilakukan kepada keluarga, dan keluarga itu tanam kepada anaknya keluar dan menjadi baik, dan ketika dia di sekolah atau pergaulan dalam masyarakat dengan pendidikan non formalnya maka menjadi baik, formal juga jadi baik, jadi PAUD bagus, SD bagus, SMP bagus, SMA bagus, perguruan tinggi juga bagus. Ke depan kita punya nilai-nilai yang kokoh dan pada akhirnya mereka cinta bangsa ini dan bangsa ini. KIBC Desiama, we love Indonesia forever. Selamat siang, izin perkenalkan diri. Nama Ezra Aditya Ananda Unola, biasa dipanggil Ezra. Asal sekolah SMA Negeri 2 Ambon. Terima kasih atas Bapak Kasat dan Bapak Pangdam atas kegiatan yang telah diberikan agar kami generasi muda bisa memahami apa itu narkoba dan menghindarinya agar tidak terjadi hal buruk di masa depan kami yang berikutnya. Sekian dan terima kasih. Semangat! Selamat siang, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cecilia Patricia Hutahayan, perwakilan dari Resimen Mahasiswa Universitas Patimura. Terima kasih kepada Bapak Kasat dan Pangdam yang telah memberikan komunikasi sosial di Korem 151 Binaya. Masukan dari saya dan saran dari saya yaitu dengan diselenggarakannya adanya komunikasi sosial di Korem 151 Binaya sangat positif dan dapat mempererat hubungan TNI dengan masyarakat dan mendorong terciptanya sinergi dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. Semoga kegiatan ini tidak selesai hanya sampai di sini, tetap dibuat secara berkala agar pembinaan dan komunikasi tetap terjaga. Sekian dari saya, terima kasih.